Bukan cuma sekedar BBM oplosan, kali ini gue mau ngejelasin modus korupsi di PT Pertamina Patraniaga yang mengakibatkan kerugian hampir 1 kuadriliun dalam 5 tahun. Menurut Kejaksaan Agung, seenggaknya ada 3 modus korupsi yang dilakukan oleh para tersangka. Pertama, tersangka mengatur kebijakan produksi kilang minyak domestik agar berkurang sehingga mengharuskan impor dalam jumlah besar. Padahal, kapasitas dalam negeri itu banyak, tapi dengan berbagai kesepakatan, akhirnya produksi minyak mentah dalam negeri itu mereka tolak. Nah, kalau impor, ada lebih banyak celah untuk permainan harga, komisi, dan keuntungan yang bisa masuk ke kantong mereka. Karena harga minyak impor ini jauh lebih mahal daripada produksi lokal. Dampaknya jelas, harga BBM yang dijual ke masyarakat jadi lebih tinggi karena komponen dasar harga BBM naik. Bukan cuma itu, harga ini juga jadi dasar perhitungan subsidi BBM oleh APBN. Sehingga artinya negara harus menanggung subsidi BBM yang semakin membengkak. Modus kedua, tersangka memanipulasi pengadaan dan kualitas BBM. Menurut Kejagung, tersangka melakukan administrasi pembayaran untuk pembelian RON 92 padahal yang dibeli adalah RON 90 atau di bawahnya. Nah, inilah yang bikin adanya isu oplosan dari RON 92. Jadi yang dibeli Pertamina adalah RON 90 lalu dilaporkan adanya pencampuran atau blending di depo untuk menjadi berlabel RON 92. Tapi sebenarnya bisa nggak sih RON 90 itu dioplos menjadi RON 92? Kalau yang udah gue coba cari, nilai oktan ini betul bisa dinaikkan dengan HOMC atau berbagai oktan booster, kayak etanol, MTBE, TBF, ataupun TBA. Nah, tapi pihak Pertamina sendiri bilang bahwa nggak ada perubahan nilai oktan yang dilakukan pada saat blending. Yang dilakukan hanyalah penambahan zat aditif untuk performa mesin dan juga penambahan zat pewarna. Kalau gitu, berarti sebenarnya bisa aja yang dijual ke masyarakat adalah RON 90 yang dikasih pewarna biru, atau ada manipulasi lain yang sebenarnya ditutup-tutupin. Modus ketiga adalah adanya markup biaya pengapalan sebesar 13-15% yang mengakibatkan kebocoran uang negara. Gue udah coba nonton banyak wawancara dengan pihak Pertamina dan juga rapat dengan Komisi 12 DPR. Pertamina sendiri membantah adanya BBM oplosan. Katanya semua Pertamax yang dijual ke masyarakat itu sudah sesuai spesifikasi. Anehnya, pihak Pertamina ini seperti mendapat pembelaan dari pimpinan sidang DPR seolah meremehkan dugaan oplosan ini. Nah, Kejagung ternyata kembali membantah bantahan tersebut bahwa temuan penyidik tidak seperti itu. Penyidik menemukan ada RON 90 atau di bawahnya yang diblending dengan RON 92. Kasus ini bukan cuma soal BBM oplosan, tapi menunjukkan bagaimana tata kelola migas di Indonesia itu sangat mudah dimanipulasi. Harusnya jelas ada pengawasan yang ketat dari Lemigas Kementerian ESDM. Pertanyaannya, jika sudah terjadi selama 5 tahun lamanya, apakah artinya semua pihak ikut bermain, terlibat, dan mendapat bagian?